Tokoh utama: Salwa sebagai Sentot, tokoh sampingan: Cinta sebagai Biyung, Alia sebagai Winu, Putri sebagai Prapti, Kayla sebagai Tono, Nur Akidah sebagai Jack atau Jaka, Joy sebagai Bonar, Deden sebagai Mas Dedi, Nur Alia sebagai Nani, Beka sebagai Pak Roy, Rina sebagai Bunda Neno, Amel sebagai Mas Hanung, Decia sebagai Astuti atau Aisyah, Dini sebagai Sally, Daniati sebagai Sarah, Neva sebagai Bu Rani, Beril sebagai tukang sayur, Febriana sebagai Nurul, Lulu sebagai Dewi, Fat sebagai dokter rumah sakit gila, Nadine sebagai suster rumah sakit gila, Indah sebagai Pasha Ungu, Kezia sebagai Siti Nurhaliza, Valeri sebagai Gita Gutawa, dan saya, Excella, sebagai narator. Sentot adalah seorang pemuda berusia 21 tahun asal Tegal yang bercita-cita sebagai artis terkenal. Ia sangat menyukai tokoh idolanya, yaitu Bang Haji alias Rhoma Irama. Saking ingin ngetopnya, ratusan casting pun ia jalani. Mulai dari casting iklan sabun colek, casting krim kecantikan, casting susu bayi, bahkan sampai casting layar lebar pun ia jalani. Namun semua casting-casting di atas tidak semudah dan semenyenangkan yang ia pikirkan. Bosan menjadi artis, ia mencoba melangkahkan kaki ke dunia tarik suara. Keinginannya menjadi seperti Bang Haji membuat ia harus menjual kambing kesayangannya bernama Panjol untuk menambah uang tabungannya. Uang tabungan dan hasil penjualan ia serahkan kepada agen pencari bakat. Namun, sayang, boro-boro jadi artis terkenal, ia malah ditipu oleh orang yang mengaku agen pencari bakat tersebut. Akhirnya ia menjadi stres alias gila dan harus dilarikan ke rumah sakit gila. Namun, di sanalah cita-citanya menjadi seperti Bang Haji terkabul. Di dunianya yang baru, ia mempunyai banyak teman seprofesi dengannya, walau hanya dalam khayalan. Pagi yang cerah, Sentot sedang asyik memandikan kambing kesayangannya. Lagu campur sari pun terdengar dari dalam rumahnya. Oh, aduh, sedih. Kau iki wis tak mandinya setiap hari. Koyo isih mambu ae to. Tapi wis ora apa-apa. Nek sudah ada kamu yo nyong merana kok. Tapi eling-eling sebentar lagi nyong mau ke Jakarta. Kamu jangan lupain jasa juraganmu yo, yang selalu mandiin kamu, mekani kamu. Awas lu nek lupa jual kamu sama orang Jakarta. Jadi sate. Wes nyong mau mandi dulu, nanti bisa telat ke Jakartanya. Dengan pakaian rapi, gaya necis bak Bang Haji, Sentot keluar dari kamar menuju ruang tamu untuk berpamitan ke Jakarta. Di sana ada biyungnya. Ayo, Biung. Sampai kok senengnya nyetel lagu campur sari aja. Enggak gaul. Nah, iki enak toh. Lagu enak-enak kok malah diganti. Lagu apa iki? Yo, lagunya Biung ki wis kadaluarsa. Sama kayak orangnya. Wah, tahu gak dulu waktu muda Biyung ini suaranya kinis kayak kui. Yung, Nyong tak pamit dulu ya mau ke Jakarta. Doain di sana Nyong bisa jadi kayak Bang Rhoma Irama. Loh, kowe jadi pagi sekarang toh? Ya wes lah, tak doain supaya kowe segera menjadi artis, supaya tahu Biyung ini ikutan ngetop. Sesampainya di depan
Juga ada teman-teman Sentot yang menangis bercucuran air mata karena sedih ditinggal Sentot merantau. Sentot, kayak jadi top pergi ke Jakarta. Tot, kalau kowe wes dadi koyo Bang Haji, anyong dikenalke yo karo Mbak Enja Lelga yo Tot. Ya dulu muka kowe koyo apa? Iya, tenang aja. Nanti kalau Sentot udah terkenal, kalian dan Biung tak ajak ke Palestina. Loh, ngapain ke Palestina? Di sana kan tempatnya bareng. Emangnya biungmu ini dipikir bom meletup apa? Sentot. Iya, No, tenang aja. Nanti kalau aku udah terkenal, kamu pasti tak lamar. Tenan yo, Kang. Sesampai di Jakarta, ia bertemu dengan Jack alias Jaka yang berasal dari Madura dan Bonar yang berasal dari Medan. Mereka sama-sama mengadu nasib di ibu kota. Apa bener lah ini tempatnya? Tapi sama kok kayak di sini. Nyong tanya aja lah. Kang, apa bener ini jalan musyawarah nomor 20? Bener Taya, sampai siapa? Nyong Sentot Kang, Sentot Pasti Mandraguna. Oh Sentot, kenalin saya Mas Jack alias Jaka. Wah, maksudnya saya. Iya bener, saya di Facebook yang sering kita chatan itu loh. Oh iya Kang. Untung sampean nggak nyasar. Ayo ikut saya ke apartemen. Nah ini apartemennya. Lah, kok gubuk kayak gini? Bonar, kita ada kawan baru nih. Oh, ada kawan baru rupanya. Perkenalkan, namaku Bonar, tapi jangan kau panggil aku dengan Bonar. Bonsul apiku nanti. Oh alah, Mas Bonar toh. Mas Bonar tinggal di sini juga. Lah apartemennya Mas Jack di mana? Ya ini maksud saya, apartemennya mewah kan? Loh, kok kayak gini? Katanya apartemen. Di Facebook sampean ngomongnya seorang pengusaha, tinggalnya di apartemen. Jangan pula kau hina apartemen ini. Mending kita nyanyi aja. Butet, oh butet. Akhirnya, Jack jualan sate dengan logat teh, sate, dan Sentot pun berbaring di kamar yang sempit sambil mendengarkan Bonar bersenandung ria di depan gubuk mereka. Sentot dan Jack menuju tempat syuting. Di sana ada beberapa orang yang juga mau ikut casting. Apa bener ya ini tempatnya? Bo mana lah saya tahu. Coba tanya ada orang yang di sana. Mas, apa bener ini tempat iklan bikin sabun colo itu? Iya benar, gue suka ada dadanya. Nyong Sentot mau ikutan casting. Casting. Oh, mau ikutan casting, tapi kesini cuma kurang pemain yang jadi suami aja. Oh, jadi suami. Kalau gitu Nyong cocok, Mas. Nyong ini calon suami yang baik kok. Nah, bagus. Ya udah, kamu sama si Nani ini aja ya. Dia bakal berperan jadi istri kamu. Hai Mas, aku Nani, wanita paling cantik. Wah, seneng aku ikut dapet Cak Ayu. Bisa aja kamu Mas, nih waktu kamu ganti di ruang ganti. Taye, Sentot, istrimu cantik kali. Mas Jack bisa aja, jadi malu kan? Dengan semangatnya, Sentot langsung ganti kostum menjadi suami yang teraniaya dengan kaos bolong dan celana pendek. Dalam adegannya, ia dianiaya sang istri karena menyuci pakaian tidak bersih. Sedangkan sang istri hanya duduk-duduk sambil memegang uang arisan. Dalam bagian ini, tayangan iklan hanya dimainkan secara lip sync, karena hanya menggambarkan akting Sentot saat menjadi suami yang teraniaya. Bagian ini membutuhkan yang berperan menjadi istri dan musik yang mendukung cerita. Beberapa hari kemudian, Sentot mendapat tawaran syuting iklan krim kecantikan. Dengan harapan tidak mendapatkan peran sial lagi, ia pun melangkah ke tempat syuting. Ya Allah, mudah-mudahan peran yang kali ini lebih bagus, lebih ada tesnya gitu. Gak kayak kemarin, masa Nyong dijadiin suami yang disiksa istri. Mana istrinya nyiksanya beneran lagi. Mas Sentot ya, sudah datang rupanya. Saya Roy, ayo main aja sudah menunggu. Jadi gini Mas, ada dua krim kecantikan. Yang pertama, merek tidak terkenal dan tidak berkualitas. Dan yang kedua, produk kita ini Mas, yang berkualitas. Terus Nyong jadi apa Pak? Anda jadi korban krim yang pertama, gara-gara memakai krim yang tidak berkualitas.
Nanti ada acting gatal-gatal ya kulitnya gara-gara memakai krim yang tidak berkualitas. Nanti wajah Anda dikasih makeup hitam biar kelihatan gosong. Apa? Sama seperti iklan pertama, pengambilan gambar dalam adegan ini hanya dilakukan secara lip sync. Dalam aktingnya, Sentot dibandingkan dengan aktor yang putih bersih kulitnya karena memakai krim kecantikan yang berkualitas. Suatu saat, Sentot mendapatkan tawaran iklan lagi. Kali ini ia mendapat tawaran menjadi bayi bergizi buruk karena tidak diberi susu berkualitas. Saya Neno, panggil aja Bunda Neno biar ngetop kayak Neno Warisan. Nah, Mas Sentot, ini produk andalan kita ya, susu SGM. Kepanjangannya dari Sinting Gila Mereng. Hah? Maksudnya, jika ada bayi yang minum susu ini, maka dia akan jenius seperti Albert Einstein. Lalu kamu berperan jadi Einstein-nya ya Bunda? Lah, Anda itu ngaco. Ya, Anda itu, lihat wajah Anda yang akrab daun ini. Sehingga badan doang yang gede, tapi akhirnya jongkok. Lagi. Tega bener deh punya salahnya. Syuting pun dimulai. Sentot dipaksa mengenakan baju bayi lengkap dengan aksesorisnya. Ia berperan menjadi bayi berbadan besar namun tolol. Bagian ini juga dilakukan dengan lip sync. Kali ini, Sentot girang bukan main, karena dia baru saja mendapatkan tawaran main di layar lebar. Tidak tanggung-tanggung, seorang sutradara terkenal yang menelponnya sendiri. Halo Mas Anung, Nyong sudah di lokasi syuting ini. Mas Anung di mana ya? Kok Nyong nggak ngeliat? Saya di depan Anda. Mana? Oh itu. Sentot pun menghampiri sutradara itu dengan gembira. Mas Sentot? Iya Mas, Nyong Sentot. Iya, saya Hanung. Anu, tapi Mas Hanung Bramantyo itu mukanya nggak kayak gini. Kok ini beda? Siapa bilang saya Hanung Bramanto? Saya itu Hanung Brahma Kumbara, bukan Hanung Bramanto. Oh, tapi kan ini film AAC itu kan, sutradaranya yang terkenal itu. Tapi gak apa-apa. Kalau nggak terkenal juga, Nyong yang penting bisa main film. Mas Sentot, sebelum kita mulai syuting AAC, mendingan Mas kenalan dulu dengan lawan main Mas. Oke lah kalau begitu. Sentot pun menghampiri wanita di dekatnya. Ia kira wanita itu adalah Aisyah, lawan mainnya. Tapi ternyata... Aisyah ya? Iya. Kok Aisyah ngomongnya kayak gini? Siapa bilang gue Aisyah? Gue Astuti tau. Loh, kan ini film ayat-ayat cinta itu. Ayat cinta, ini gue ayat cinta, tapi anak cebol tau. Di kamar kosnya, Sentot mengeluh seorang diri. Kenapa ya yang selalu dijadiin peran yang itu terus? Yang disiksa lah, yang dijadiin bulan-bulanan lah. Apalagi tuh waktu yang di AAC. Masa peran mainnya bukan Aisyah, malah Astuti. Oh alah, ternyata itu bukan ayat-ayat cinta. Rupanya anak-anak cebol. Untung aja Nyong nggak dijadiin peran cebolnya. Tiba-tiba, HP Sentot berbunyi. Halo, Sentot Iki. Halo, gue Sally, agen pencari bakat tim kemarin. Jadi kan Mas mau bikin album rekaman lagu dangdut? Oh iya Mbak, bentar ya. Uang Nyong belum cukup. Nyong mau jual kambing Nyong dulu di kampung. Nanti Nyong kesini lagi kasih uangnya ya. Kemarin itu berapa ya Mbak totalnya semuanya? 5 juta Mas. Oh, oke Mbak. Angel, maaf yo, saya terpaksa tak jual. Biar Nyong bisa bayar itu. Biar Nyong bisa jadi kayak Bang Roma Irama. Maaf ya Panjel yo. 2 hari kemudian, Sentot kembali ke Jakarta. Ia membawa uang hasil penjualan kelima kambingnya untuk diserahkan kepada Sally dan Sarah, agen pencari bakat. Di sana, tampak Sally ditemani Sarah, asistennya yang terlihat memayungi bosnya. Mana duitnya? Ini Mbak, pas 5 juta. Oke, tenang aja, lu bakal gue jadi artis terkenal. Nih duit buat DP bikin album rekaman. Tenang ya Mbak, Nyong bakal terkenal. Gawang suara Nyong ki apik kok. Nih dengerin.
Begadang jangan begadang. Tuh, api kan? Iya merdu banget kayak suaranya Bang Haji. Iya ya, tenang aja lu bakal jadi artis terkenal kok. Kayak siapa noh itu idola lu? Bang Haji Mbak alias Mama Irama. Iya ya, tenang aja. Yaudah, yuk Sarah kita cabut. Oke, masih banyak klien gue. Tak berapa lama, setelah Sally dan Sarah pergi, datanglah Jack. Duh, capeknya baru balik kerja. Loh, ya Mas Sentot itu. Mas Sentot, Mas Sentot. Oh, Mas Jen. Kok di sini nggak kerja, nggak ikut casting lagi? Ah, Nyong bosan ikut casting terus. Nyong mau pindah profesi aja. Makanya Nyong itu jual wedus-wedus Nyong seharga 5 juta. Biar Nyong bisa bayar agen pencari bakat. Nyong mau jadi kayak Bang Roma Irama. Malah sentot. Nyong kasih duit itu ke ini Mbak Seli sama Mbak Sarah. Sebentar, tadi siapa nama agensinya? Mbak Seli dan Mbak Sarah. Oh, Loh. Mbak pernah denger nama bagus ya gitu aja kaget. Loh, sampai kena tipu itu Sentot. Coba ini baca berita di koran. Walah, mau biar Nyong kena tipu. Biar. Karena beberapa kali ia gagal menjadi artis terkenal bak idolanya Roma Irama, Sentot akhirnya menjadi gila. Kemana-mana ia selalu mengenakan baju ala Bang Haji dan menyanyikan lagu-lagu dangdut karya soneta. Ia juga sering mengganggu dan meresahkan masyarakat sekitar, termasuk ibu-ibu yang sedang berbelanja. Jadi, Bapak, ayo yang sama lo. Yang ini Sentot Irama, Isan Roma Irama. Oh, sinting ya orang. Mas, Nyong bayangkan berhayal tuh, ayo wae. Nyongki orang berhayal, Nyong orang sinting. Nyongki Sentot Irama. Ayo nyanyi sama Nyong. Sekolah dua orang anak SD, Dek. Senang Nyong pola. Enggak, emangnya siapa? Artis. Barangan. Oh, nengok memang era di TV ya. Masa nanya, Nyong Sentot Irama, alias Titisan Roma Irama. Enggak sih, begadang makanya. Kayaknya orang gila nih, kita lari aja laporin ke mamanya. tiba-tiba Sentot telah dibawa ke rumah sakit gila oleh dokter dan perawat. Ia berontak dan tetap bersikukuh bahwa ia tidak gila. Nyong orang gila. Diam kamu, kalau nggak ntar saya cus. Suster, suntikan. Kemudian, dokter menyuntikkan obat penenang kepada Sentot hingga ia tertidur pulas. Beberapa saat kemudian, ia terbangun dan berjalan-jalan mengelilingi rumah sakit gila dengan ekspresi linglung. Apaan sih? Nyong orang gila kok dibawa ke tempat kayak gini. Ketika sedang melamun, Sentot bertemu dengan pasien lainnya. Mereka sama-sama terobsesi menjadi penyanyi terkenal. Siapa namamu? Pasti tak. Kamu belum bisa pulang. Uang namamu Pak Ijo. Ayo ikut. Beberapa saat kemudian, muncullah Siti Nurhaliza. Dalam mana tidak bersedia melaju. Maksudnya apa Siti Nurhaliza? Sebenarnya fans, ini Siti Nurhaliza. Tak lama kemudian, datanglah Gita Gutawa. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta dia. Karena sudah sembuh dari gila, Sentot akhirnya dijodohkan dengan Wino, teman semasa kecilnya. Mereka duduk berseberangan, di sekitarnya ada pula Prapti dan Tono. Sentot, anakku, daripada kue stres mikirin jadi artis, mending tak jodoh nih karo Wino.
Kowe nyong toh nikah karo Enyong. Heeh.